Aku yakin Pak Al mulai kemakan sama rencana aku. Aku harus bisa membuat Pak Al semakin percaya dan merasa akrab. Cara yang paling mudah dengan memancing ingatan Pak Al tentang almarhum istrinya. Gak tahu kenapa ya Pak. Dari kecil saya tuh suka banget sama martabak. Makanya mungkin Bapak kerasa aneh saya makan di restoran tapi pesannya martabak. Saya minta maaf Pak, saya jadi... Si apa ya? Ngomong-ngomong, Indra kemana sih? Kok dari pagi kagak kelihatan? Dia lagi nyupirin Pak Bos. Biarin dia jangan deket gua. Gua jadi ikut-ikutan aneh. Aneh gimana sih maksud lo? Lah masih dia pakai banding-bandingin muka dia sama Mas Roy. Udah gitu ngarep banget lagi pengen jadi kembarannya. Ya iyalah. Pengen ngarep banget dia dijadiin anaknya. Ya emang kenyataannya mirip kok, sama-sama ganteng, emang ada masalah? Ya. Kecuali kalau nggak ada mirip-miripnya gitu ya Mbak Mir ya. Lawang ini mirip plek-ketiplek kok, situ yang komplain. Kok lu jadi ngomel sih ngomongin Indra doang? Ih. Yang nggak gitu, kadang ini nggak mau nerima kenyataan sih. Naik gunung jalannya mendaki. Takkan lelah jika lo diiringi dengan rasa cinta. Iya enggak? Belum bisa move on daripada Ayang Kiki. Bidadarinya Pondok Pelita. Iya. Rasanya ini kopi tadi kenapa ya nggak tak isi pakai racun gitu ya? Udah sana ngopinya, ngapain ngopi di sini? Jangan suka begitu Ayang Kiki. Uya masih pengen lama-lama memandang wajahmu. Iya ya. Dan numplekin di sini tapi disedot yang di gelas. Itu dia. Emang itu dia. Udah sana menit. Itu grogi. Kamu daripada memandang dia. wajahmu. Makasih. Bila, Ayang Kiki. bukan grogi. Aduh, itu kopi sampai jatuh. Tumpah. Sini deh, Ki. Gue pengen ngomong. Apa? Kagak, itu gue tadi si Uya cerita. Gue kayak ngerasa ada keganjalan gitu. Kayak rada aneh aja. Kok Indra ngerasa dia mirip banget sama almarhum Mas Roy ya? Kan tadi Kiki udah bilang, emang mirip plek-ketiplek. Iya ngerti, emang mirip. Cuman maksud gue kalau dia sampai ngerasa itu kembarannya almarhum Mas Roy, itu kayak kan aneh banget. Asal usulnya aja juga beda. Dia dari mana, almarhum dari mana. Iya kan? Kenapa dia ngerasa jadi kayak begitu? Perempuan ini siapa ya? Kok gue baru lihat? Jangan-jangan karyawan barunya Pak Al. Ini sebenarnya Bu Marsya mau ngajak saya kemana ya? Apa betul ini ada hubungannya sama Ratu? Ya, betul Pak. Ini ada hubungannya dengan Maharatu. Saya mau Bapak lihat secara langsung. Salah satu penyebab kenapa omset Maharatu itu menurun. Nanti Pak Al bisa lihat secara langsung, Bapak bisa tahu pasti penyebabnya apa. Oke. Tentu saja ini kesempatan yang bagus buat aku. Dan akan aku gunakan untuk bisa memulai membuat Pak Al tertarik sama aku. Kok kamu pinter sih ngikutin Mama? Atau udah tiga? Ibu, makanannya udah siap. Iya, Ayo, terima ngeliatin kasih. apa sayang? Ini tadi lagi nangis, rewelnya sampai umbelan gitu. Terus Oma Aduh, gini-gini. ya ampun. Terus dia ngikutin. Lihat gue. Bisa. Gimana? Bisa. Aduh, udah ketawa lagi. Oh, cucu Oma. Bebek. Bebek. Ini bebek bukan guguk. Bukan bebek gini. Yaudah, kamu sambil Kiki dulu ya. Iya, makan ya. Ayo. Cuci tangan. Ayo. Mirna sama si Rena mana ya? Udah pulang belum? Oh, Mbak Mirna sama Rena belum, Bu. Katanya Rena ke rumahnya Joanna. Oh, lagi gitu. main Katanya sama udah ngerjain tugas gitu. Balik kan sorean pulang. Oh gitu, ya udah, ya. Tata. Ada Oma. Cuci. Oh ya udah sana. Dah. Aku punya rencana untuk Sekar, tapi aku nggak mungkin menjalankan rencana ini sendiri. Aku juga nggak mungkin minta bantuan Al karena nggak mau Al tahu soal rencanaku ini. Dia pasti akan melarang. Tapi siapa yang kira-kira bisa bantu ya? Aku tahu siapa yang bisa bantu aku.
Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Elsa. Kamu lagi sibuk nggak di kantor? Kalau kamu nggak sibuk, Tante mau ketemu bisa? Enggak kok, Tante nggak sibuk. Tapi kenapa tumben mau ngajak saya ketemu, Tante? Iya, jadi ada sesuatu yang ingin Tante sampaikan dan ceritakan ke kamu. Benar kamu nggak sibuk, bisa ketemu Tante? Ya kalau sibuk pun saya tetap akan bantu Tante kok. Ya udah, sekarang saya jalan ya ke rumah Tante. Ya udah, Tante yakin kamu bisa bantu Tante kok. Oke, kalau gitu Tante tunggu ya di rumah. Assalamualaikum, Sa. Waalaikumsalam. Siang Pak Al. Kalian nggak usah grogi, tenang aja. Ada saya di sini, ya. Pak Al, Bapak boleh duduk di sana dulu Pak. Saya mau kasih tahu sesuatu ke Bapak. Oke. Hai kakak-kakak, kita dari Maharatu ada penawaran menarik buat kakak. Bahkan kalau kakak mau coba makeup di sini, itu bisa dapat makeup gratis dari kita. Wah, ada penawaran gratis. Bagus ya, Kak? Saya jamin ini bagus. Karena produk kita itu dari bahan yang alami, jadi nggak ada efek sampingnya. Mau coba demo dulu? Demo gratis kan? Iya, demo gratis. Bahkan nanti kalau kakak mau di make upin, bisa pilih makeup yang kakak cocok dari Maharatu. Oke deh, saya mau. Boleh, ayo. Yuk. Hai Kak, mampir dulu Kak ke Maharatu. Kita punya penawaran yang menarik buat kakak. Nanti kalau kakak mau di make upin sama kita, bisa dapat produk Maharatu secara gratis. Ini makeup dari kita itu nggak ada efek sampingnya. Mau coba? Boleh? Boleh, boleh langsung duduk di sini aja ya. Ya. Make upin deh. Masya, udah selesai di make-upnya. Iya, makasih ya. Sama-sama. Gimana Kak? Kerasa ringan nggak foundationnya, eyeshadownya, lipstiknya? Untuk semua produknya memang bahannya sangat bagus, terutama lipstick yang saya pakai. Selain ringan, warnanya juga tahan lama. Untuk foundationnya juga warnanya nyatu di kulit dan teksturnya juga ringan. Tapi sayangnya warnanya kurang banyak, tidak seperti produk-produk lainnya. Oh gitu ya. Kalau menurut kakak sendiri gimana? Saya setuju dengan teman saya. Produk Maharatu kurang mengikuti tren yang ada, sehingga pilihannya pun sedikit untuk customer. Tidak seperti merek yang lainnya. Nah, betul. Kurangnya inovasi pada produk Maharatu bikin kita males karena warnanya tidak lengkap, tidak sesuai dengan kebutuhan yang kami butuhkan. Dan harganya juga lumayan mahal. Oh gitu. Berarti harga dari Maharatu ini di atas rata-rata ya? Ya Kak, harganya di atas rata-rata. Oke. Aduh, terima kasih banyak ya udah mau di make upin, udah ngasih masukan ke kita. Ini berguna banget buat Maharatu. Semoga nanti kita bisa lebih baik lagi ke depannya. Ya, kalau gitu kakak boleh langsung pilih aja nanti make upnya. Dibantu ya? Makasih. Iya, sama-sama ya. Gimana Pak? Yang saya maksud itu tadi. Kita harus lebih dekat dengan konsumen. Supaya kita tahu pendapat-pendapat konsumen tentang produk kita. Ya sebenarnya dulu pun juga kami sering melakukan kayak begini, apalagi waktu istri saya masih ada. Kan dulu brand ambassador Maharatu istri saya sendiri. Memang yang sering lebih ke lapangan dan menanyakan hal-hal seperti ini tuh istri saya dulu. Cuman waktu istri saya meninggal, ya mungkin sudah nggak pernah dilakukan hal-hal seperti ini lagi. Mungkin itu bisa di situ. Tapi ya terima kasih banyak ini jadi diingatkan kembali. Jadi kita bisa lebih prepare dalam menyusun-nyusun strategi lagi untuk dari segi pemasaran dan penjualan. Thank you. Iya Pak, sama-sama. Ya semoga Maharatu bisa lebih maju lagi. Amin. Oke Pak, kita mau langsung pulang? Atau mau makan dulu? Bapak dari siang belum makan loh Pak. Makan siang ya? Emang udah lewat dari jam makan siang sih. Cuman saya biasanya kalau makan lebih seneng di rumah saya. Lebih seneng sama keluarga. Tapi karena memang dari tadi kita juga belum makan, ya udah terserah. Mau makan di luar juga nggak masalah buat saya.
Cuman saya nggak punya referensi restoran buat makan ya. Saya ikut aja lah. Tenang Pak, saya ada kok. Di dekat sini ada kafe yang menurut saya enak. Kita mau ke sana aja? Ya, boleh. Oke. Mari Pak. Mau pesan apa? Silakan. Oh, saya martabak aja Mbak. Martabak. Makanan kesukaannya Andin. Aku yakin Al pasti terkejut karena aku memesan makanan kesukaannya Andin. Ya, nggak sia-sia aku meriset semuanya. Kalau begitu tunggu ya Pak. Gimana Pak Al? Apanya? Setelah tadi mendengar langsung dari pelanggan kita. Pak Al udah kebayang langkah apa yang akan kita ambil ke depannya untuk Maharatu? Ya, kalau masalah itu sudah pasti ya. Saya sudah tahu apa yang mau saya lakukan, tapi ya memang harus ada diskusi lebih dalam lah. Dan itu pun juga harus dengan beberapa orang penting di Maharatu juga. Ya. Ya, betul Pak. Tapi saya yakin sih, Maharatu pasti akan kembali ke masa jayanya seperti dulu. Amin. Saya suka semangatnya. Silakan Pak, Bu. Terima kasih, Mbak. Din, saya jadi ingat makan sama kamu. Rindu saya rasanya. Bisa makan bersama seperti ini. Ngeliatin kamu makan martabak. Tapi dengan kamu ya, bukan dengan orang lain. Dari tadi Pak Al itu selalu ngelirik ke aku. Aku yakin sih, sekarang dia sedang terkenang sama istrinya. Mudah-mudahan ini awal yang baik buat rencana aku masuk lebih jauh ke Maharatu. Mari Pak, kita makan. Silakan. Kenapa selera makan si Marsha ini dan Andin bisa sama ya? Sorry Pak. Bapak aja duluan nggak apa-apa. Gak apa-apa, silakan. Aku yakin Pak Al mulai kemakan sama rencana aku. Aku harus bisa membuat Pak Al semakin percaya dan merasa akrab. Cara yang paling mudah dengan memancing ingatan Pak Al tentang almarhum istrinya. Nggak tahu kenapa ya Pak. Dari kecil saya tuh suka banget sama martabak. Makanya mungkin Bapak kerasa aneh saya makan di restoran tapi pesannya martabak. Saya minta maaf Pak, saya jadi cerita kayak gini. Takutnya Bapak aneh. Gak masalah. Ini kenapa Pak Al santai banget ya? Aku udah berusaha pancing-pancing obrolan makanan kesukaannya Andin loh. Tapi dia diem aja. Jadi kayak gak ngaruh. Padahal seharusnya Pak Al merespon ketika melihat aku menyukai makanan yang sama. Terima kasih ya Pak buat makan siangnya. Ini kesempatan yang berharga loh bisa makan sama Pak Al. Bah, setiap orang kalau memang ada kesempatan pasti bisa makan sama saya lah. Restoran di sini makanannya itu memang enak-enak Pak. Bapak pernah makan di sini? Atau baru pertama kali ini? Kebetulan ini restoran favoritnya salah satu dari favorit istri saya. Jadi ya saya cukup sering makan di sini. Oh, Pak saya minta maaf ya Pak. Saya nggak tahu ternyata saya ngajak Bapak ke sini malah
membuat Bapak jadi sedih? Wah, Mengingat mendiang istri Bapak? enggak masalah, nggak apa-apa. Dan martabak itu juga makanan kesukaan istri saya. Bisa sama ya, Pak? Kita mau... Ya, udah waktunya balik ke kantor, takut kesorean. Iya. Ya. Al pasti mulai berdebar karena kita sedekat ini. Pak, maaf Pak, tadi saya... Oke, hati-hati. Iya, Pak. Kayaknya Al masih bersikap biasa aja deh. Kayak gak terjadi apa-apa. Dingin aja gitu. Biasanya kan laki-laki tuh suka kelihatan salting kalau udah sedekat tadi sama wanita. Masa dia begitu aja sama aku? Oke, sabar Marsha. Ini baru awal. Pasti gak akan mudah. Aku gak boleh cepet nyerah. Kayaknya perempuan itu lagi modusin Pak Al deh. Tapi kayaknya Pak Al juga nggak sadar kalau lagi dimodusin. Iya, Sa. Jadi firasat Tante tuh mengatakan bahwa ya gimana ya, Tante tuh tetap nggak percaya sama Sekar. Dan Tante yakin dia pasti sedang merencanakan suatu hal yang sangat buruk untuk keluarga Tante, untuk keluarga kita. Tapi Tante, selama saya ketemu sama Tante Sekar, kayaknya nggak ada yang janggal deh Tante. Kelihatannya Tante Sekar baik kok. Ya, dia tuh pinter pura-pura, Sa. I know her. Dia itu dulu sahabat Tante. Tante tahu mana yang dia lakukan benar, mana yang dia berbohong. Tante sudah hafal betul karakter dan sifatnya dia itu. Dan memang it seems she's okay, baik-baik aja. Tapi dia tuh pinter manipulatif. Dia tuh wanita yang sangat pinter memanipulasi keadaan, Elsa. Apalagi sekarang dengan dengan berkedok penyakitnya, sakit keras yang sedang dialami, tambah-tambah deh dia, Sorry Tante, sakit apa Tante Sekar? Ya, dia sakit kanker paru-paru. Ya, itulah makanya awalnya Tante nggak percaya. Tante pikir dia berbohong. Waktu Al menyampaikan bahwa Sekar sedang, sakit keras, kanker paru-paru. Tapi setelah Al meyakinkan Tante bahwa ya dokternya sendiri, dokter internis yang menangani Sekar, yang bilang bahwa penyakitnya itu adalah benar-benar kanker paru-paru di stadium akhir, maka Tante mau nggak mau percaya karena ini kan dokter yang bilang gitu. Jadi semua nggak mau Tante percaya. Makanya itu Tante agak bingung sih gimana cara Tante bersikap sekarang. Kalau Tante mau tetap keras, pasti Al nggak akan setuju. Pasti nanti Al malah jadi membenci Tante. Dan Tante dibilang nggak punya hati karena Sekar mau bersakit. Nah makanya nih, Tante mau mengubah cara pendekatan Tante ke Sekar. Maksudnya Tante mau apa? Tante akan boleh dibilang pura-pura baik deh sama Sekar. Jadi maksud Tante mau pura-pura baik dan berdamai sama Tante Sekar supaya Tante tahu niat Tante Sekar itu seperti apa? Yes, betul sekali Elsa. Makanya Tante juga gak bisa menjalankan ini sendiri, so I need your help. Bisa, Elsa? Will you? Mau kamu bantu Tante? Gimana, Sa? Tante gak enak sih sebenarnya, cuman Tante gak tahu lagi harus minta tolong sama siapa. Kamu bersedia? No? Ya, saya coba ya Tante. Ya semoga ini bisa menjadi jalan keluar untuk setiap masalah di Pondok Pelita.